حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang akidah Islamiyah yang kita baca dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wasadi Al-Yamani rahimahullah. Kata beliau, Ahlus Sunnati la yukaffiruna ahadan minal muslimin. Ahli sunnah, maksudnya ahli sunnah yaitu pengikut sunnah. Sunnah artinya Islam itu sendiri. Sunnah artinya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukaffiruna ahadan, tidak mengkafirkan seorang pun minal muslimin, dari kaum muslimin. Di sini beliau membawakan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama bahwa ahli sunnah mereka sangat berhati-hati memvonis kafir. Ya, tidak bergampangan dalam hal ini. Makanya disebutkan di sini ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin. Karena kadang di masa ini tersebar suka mengkafirkan, ya, suka membid'ahkan, suka menyesatkan. Maka ahli sunnah yaitu pengikut, orang-orang yang mengikuti Nabi itu sangat berhati-hati dalam memvonis, apalagi vonis kafir. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata fi kitabih Al-Qayyim Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dalam kitabnya yang begitu berharga yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, halaman 67. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah pengikut sunnah, maksudnya pengikut ajaran Nabi, itu namanya ahlus sunnah, pengikut ajaran Nabi. Nabi mengajarkan Quran, mengajarkan hadis sesuai pemahaman para sahabat, itu ajaran Nabi. Wal jamaah, dan bersatu, maksudnya bersatu di atas kebenaran, yaitu Quran dan hadis, dan bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah, itu dikatakan al-jamaah. Anna dina wal imana qaulun wa amal, bahwasanya agama dan iman adalah ucapan dan amalan. Qaulul qalbi wal lisani,
ucapan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, dan amalan hati, ucapan dan perbuatan. Maksudnya sini beliau ingin menjelaskan akidah Islam yaitu keyakinan, ucapan dan amalan. Bahwa dikatakan orang yang beriman, dikatakan orang yang beragama kalau terdiri atas 3 bagian. Dia yakini, dia ucapkan, dan dia amalkan. Karena sebagian orang mengatakan yang penting hatinya, biar tidak sholat, yang penting yakin, ya, biar tidak berhijab, yang penting yakin. Padahal agama Islam mengajarkan, termasuk prinsip Islam yaitu keyakinan, ucapan dan amalan. Jadi harus sejalan antara keyakinan, ucapan dan amalan. Ini tugas kita. Wa annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman ini dia naik turun, kadang kuat, kadang lemah, kadang bertambah, kadang berkurang, bahkan habis. Jadi iman itu artinya kadang menguat, kadang melemah, kadang bertambah pesat, kadang bisa habis. Apa sebabnya? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang dengan maksiat. Jadi kalau mau iman kita bertambah, mendekat kepada Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, semangat mengejar negeri akhirat, banyak mengingat mati, ya, rindu akan surga, memperpendek angan-angan terhadap dunia, dan seterusnya. Ini akan menambah keimanan, akan mudah melakukan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat. Semakin banyak bermaksiat, maka hati akan semakin pudar keyakinan, amalan akan semakin tidak bersemangat, ya, ucapan akan berseberangan dengan amalan. Oleh karenanya iman itu berkurang dengan maksiat. Tergantung maksiatnya. Ada yang berkurangnya cepat, ada yang berkurangnya lambat, ada yang habis imannya. Misal dia melakukan kesyirikan, ini menghabiskan iman. Ya. Wa hum ma'adzalika, bersamaan dengan itu, la yukaffiruna ahlal qiblati, mereka tidak mengkafirkan ahlal qiblah, maksudnya tidak mengkafirkan kaum muslimin, ya, limutlaqil ma'asi wal kabair, mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin karena maksiat atau dosa besar yang mereka lakukan. Sekarang kan kadang orang terlalu berlebihan. Pokoknya kapan orang bermaksiat, ya, langsung, apalagi dosa besar, langsung jahannam, ya kan? Apa? Kafir, ya kan? Kafir. Padahal dia melakukan dosa, walaupun itu dosa besar, tapi belum sampai pada dosa yang menyebabkan keluar dari Islam. Kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok khawarij. Khawarij ini Islam radikal. Jadi diantara keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar kafir. Ini termasuk kelompok yang sesat dalam Islam. Hanya sekarang namanya macam-macam, ya. Ya, ganti-ganti nama. Dari Al-Qaeda,
sekarang ISIS, ganti-ganti nama. Jadi dalam Islam itu, dalam tubuh umat Islam ada kelompok, namanya kelompok Khawarij. Ya, Islam garis keras, ekstrim. Di antara akidahnya adalah ketika seorang terjerumus dalam dosa besar, maka mereka vonis kafir. Ya. Balil akhiratu balil ukhuwatul imaniyah thabita ma'al ma'asi. Bahkan persaudaraan, saudara seiman tetap teranggap, saudara seiman tetap teranggap walaupun seseorang itu terjerumus dalam maksiat. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas, sebagaimana Allah berfirman tentang ayat tentang qisas. Qisas maksudnya orang yang membunuh itu kan dibunuh. Nah, membunuh dosa besar. Membunuh dosa besar. Tapi dalam ayat masih disebut seorang muslim. Bayangkan, membunuh dosa besar. Tapi dalam ayat masih diakui sebagai seorang muslim. Misal Al-Baqarah ayat 178. Allah berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un." Siapa yang dimaafkan? Ya. Siapa yang dimaafkan untuknya min akhihi, dari saudaranya. Ya, jadi si pembunuh harusnya dikisas. Tetapi bagi keluarga yang meninggal, keluarga korban, boleh bagi mereka memaafkan. Tapi yang menjadi dalil adalah dalam ayat ini masih disebut akhihi, saudaranya. Dia sudah membunuh seorang muslim, tapi masih disebut saudara seislam. Misal disebut di surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kalau dua kelompok dari orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Di sini berperang artinya saling membunuh. Tapi keduanya masih disebut dalam ayat minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Ketika mereka berperang, ya perang saudara, masih disebut orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa membunuh walaupun dosa besar, maka tidak menyebabkan seorang kafir atau batal Islamnya. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Ketika dua orang muslim berjumpa dengan pedangnya, maksudnya dua orang muslim saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Yang menjadi contoh adalah dalam hadis ini masih disebut muslim ketika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maksudnya bertemu untuk saling membunuh. Dan membunuh merupakan dosa besar, tapi masih disebut muslim. Ini ayat hadis yang kita bacakan jelas bahwa dosa-dosa besar itu tidak menyebabkan seorang kafir. Iya. Kenapa diingatkan hal ini? Karena ada kelompok yang
terlalu bersemangat dan terlalu berhati-hati, akhirnya lewat batas. Orang yang melakukan dosa besar di dalam Islam belum divonis kafir, dia sudah vonis kafir. Ya, dia sudah vonis kafir. Kesimpulannya adalah wa ahlus sunnati fi hadhihi al-mas'alah ka ghairiha min masail asy-syar'. Ahli sunnah yaitu pengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, dalam masalah memvonis kafir, itu seperti masalah-masalah lain. Mereka tidak menghukumi berdasarkan akal mereka. Misalnya memvonis kafir, itu mereka tidak sembarangan. Mereka kembali kepada Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak berdalil kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Faman hakama Allah wa rasuluhu lahu bil Islam fahuwa muslim. Siapa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia seorang muslim, maka kita hukumi muslim. Wa man hakama Allah wa rasulahu bil kufur. Dan siapa yang Allah dan Rasulnya menghukuminya sebagai orang kafir, fahuwa kafir, maka dia adalah orang kafir. Allah berfirman di surah Yusuf ayat 40, inil hukmu illa lillah. Yusuf ayat 40, ayat 67, Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Ingat, hukum hanya milik Allah. Memvonis kafir, memvonis muslim, itu milik Allah. Kalau Allah bilang muslim, kita hukumi dia Islam. Kalau Allah vonis kafir, kita vonis dia kafir. Dan masalah ini masalah yang sangat hati-hati sekali, di mana dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima faqad ba'a biha ahaduhuma. Kata Nabi, laki-laki mana saja yang mengatakan kepada saudaranya muslim, dia mengatakan wahai kafir, maka kalimat ini telah dipertaruhkan antara keduanya. Maksudnya, kalau benar orang tersebut kafir, berarti dia aman. Tapi kalau tidak benar, maka kafir tersebut kembali kepada dia. Kembali kepada dia. Dosa kafir itu kembali kepada yang memvonis. Perhatikan hadis. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka mengkafirkan. Ya, sedikit-sedikit kafir, gampang mengkafirkan. Padahal Allah dan Rasulnya tidak memvonis kafir seperti pelaku dosa besar, riba, zina, membunuh, judi, obat-obatan terlarang. Ini kan dosa besar. Tapi Allah dan Rasulnya tidak memvonis kafir. Maka hati-hati memvonis orang padahal dia belum kafir, kita vonis dia kafir, itu hati-hati, karena bisa jadi kembali vonis tersebut ke kita. Di hadits yang lain, an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufur illa irtaddat alaihi wa illam yakun sahibuhu kadzalik. Dari hadits Abu Dzar riwayat Bukhari Muslim,
bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang memvonis orang lain dengan kefasikan dan dia tuduh dengan kekafiran kecuali itu bisa kembali kepadanya. Iya. Bila orang yang dia vonis tidak benar. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir." Ketika seseorang berkata kepada saudaranya muslim dengan mengatakan wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka telah dipertaruhkan antara keduanya. Maksudnya, kalau kata kafir itu betul, berarti dia aman. Tapi kalau tidak, maka dosa kafir itu kembali kepadanya. Hadits yang lain, an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Siapa yang menuduh seorang beriman dengan tuduhan kafir, maka sama dengan membunuhnya. Jadi menuduh ini dosa besar. Ya, menuduh kafir, menuduh fasik, menuduh ini seorang hati-hati. Kita dalam apa yang kita ajarkan, yang kita ajarkan bahwa ini perbuatan dosa besar. Ini perbuatan dosa yang membatalkan Islam. Ini dosa yang membuat seorang kafir, seperti syirik. Nah, tapi kita bukan diajarkan memvonis kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Kita hanya mengajarkan, oh ini dosa besar, ini dosa kecil, ini dosa membatalkan Islam, ini dosa mengeluarkan dari Islam, supaya kita hindari. Adapun masalah memvonis orang per orang, maka ini tentunya bukan kerjaan sembarang orang, karena dia perlu bawakan dalil, keterangan-keterangan. Jangan sampai orang masih awam, dia belum paham, belum sampai ilmu kepadanya, atau mungkin dia yakin hanya karena faktor dunia, hanya karena faktor uang. Dia tahu, dia yakin, tapi karena faktor dunia, atau mungkin dia terpaksa, atau mungkin dia terdesak. Maka ini ada hal-hal yang diperhatikan kalau memvonis secara khusus. Ini bukan kerjaan sembarang orang. Yang kita ajarkan di ta'lim-ta'lim, di kajian-kajian, yang kita ajarkan ini dosa besar, ini perbuatan yang mengkafirkan, ini perbuatan yang membatalkan Islam, supaya kita hindari. Bukan pulang di rumah vonis kakek, vonis nenek, vonis bapak, vonis. Maka di antara kelompok yang sesat, yaitu kelompok Khawarij, yaitu dia di antara ciri khasnya gampang mengkafirkan sampai pelaku dosa besar, seperti orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang korupsi, orang yang konsumsi obat-obatan terlarang, orang yang macam-macam. Dari yang jelas masuk dalam dosa besar. Orang yang ghibah, maka mereka vonis kafir. Ini menyalahi tuntunan Islam. Baik, jadi hati-hati ya, kita memvonis itu hati-hati. Mending kita sibuk dengan kesalahan diri masing-masing. Kita belajar, oh ini dosa besar, ini syirik, ini membatalkan Islam, ini menghapus pahala, ini dosa kalau orang mati masuk neraka, diharamkan surga. Ya kita belajar supaya kita memperbaiki diri. Ya, bukan untuk sibuk memvonis. Memang ada vonis tersebut, tetapi itu bukan urusan setiap orang. Urusan setiap orang belajar. Urusan setiap orang belajar supaya dia tahu
supaya dia bisa amalkan, supaya dia bisa selamatkan dirinya, sehingga dia bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Oleh karena itu, jangan masuk dalam urusan yang bukan urusan kita. Kita sebagai pemula, sebagai orang awam, kaum muslimin, kewajiban kita adalah belajar. Adapun memvonis ini tugasnya para ulama, orang-orang yang berilmu, tentunya berkaitan dengan urusan pemerintah, iya kan? Sehingga berkaitan dengan status di KTP-nya, berkaitan dengan ketika dikuburkan, apakah di pekuburan kaum muslimin atau orang kafir. Ini semuanya banyak kaitannya. Dia nanti tidak saling mewarisi antara orang tuanya, antara anak dengan orang tua, ya. Tidak boleh menikah dengan muslim, ya. Baik. Ini yang kita ingatkan ya, bahwa bagi kita yang belajar dan yang selama ini kita ajarkan adalah menjelaskan akan dosa, bahwa ini kekafiran. Adapun memvonis, maka ini sangat berhati-hati dalam agama kita. Pembahasan berikutnya, al-insan mukhayyarun wa muyassar mukhayyarun wa muyassarun. Al-insan mukhayyarun wa musayyarun. Ya. Al-insan mukhayyarun wa musayyar. Di sini menjelaskan akidah bahwa manusia itu diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, dan juga manusia itu musayyar, artinya dia ditakdirkan. Maksudnya manusia punya pilihan, tapi juga manusia sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa meleset dari takdir. Ini perhatikan akidah ya. Di sini ada dua kelompok yang sesat dalam masalah ini. Karena ada sebagian orang, ya sudahlah, ngapain kita usaha? Kan semua sudah takdir. Ya, semua telah ditakdirkan. Ngapain usaha? Kita ini semuanya sudah takdir. Kita bermaksiat, ya takdir. Kita tidak sholat, takdir. Kita tidak belajar, takdir. Ada juga sebagian orang, pokoknya kita tidak ada insya Allah, tidak ada doa. Pokoknya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, enggak akan. Jadi tidak ada insya Allah, tidak ada doa, tidak ada berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Pokoknya dia. Kalau yang tadi ini saya minum ballo ini, takdir. Takdir. Saya berdosa begini, takdir. Ya. Coba orang seperti itu ditampar. Ya kan? Takdir. Ya kan? Kenapa dia bilang? Ya, tidak ada yang terjadi kecuali takdir, kan begitu? Baiklah, ya kan? Takdir, jangan marah. Kalau betul jujur dia akan bilang, iya betul, takdir. Kalau dia jujur ya, karena dia bilang semua ini kan kejadian semua ini takdir. Baiklah. Kalau dia orang yang jujur, pasti dia bilang, iya takdir. Ya kan? Nah, jadi ini dua kelompok menyimpang dalam akidah. Akhirnya dua kelompok ini akan melahirkan tindakan yang berbeda. Yang satunya pasrah saja, seakan-akan dia tidak bersalah. Ini semuanya takdir. Dia tidak sholat, dia bermaksiat, dia bilang takdir, baru dia mau. Dia yang senang-senang, dia yang mau, baru dia bilang takdir. Ini namanya cuci tangan. Kalau yang satu, pokoknya semangat, ya.
Kalau bukan dia yang menentukan, ya kan? Tidak ada doa, tidak ada usaha, tidak ada doa, tidak ada tawakal, tidak ada insya Allah. Ini dua hal yang perlu kita ingatkan. Ada kelompok namanya kelompok Jabriyah, ada kelompok Qadariyah. Qadariyah mereka yang menentukan takdir. Kalau Jabriyah pokoknya tidak ada takdir. Mereka yang membuat takdir. Kalau Jabriyah semuanya takdir. Ya. Ahli sunnah adalah yang menetapkan bahwa manusia punya kehendak. Sekarang saya tanya, kita kesini tadi dipaksa sama Allah atau mau sendiri? Mau kesini tadi atau dipaksa? Ya, tidak ada kemauan, tapi entah saya terseret kesini. Pasti punya kemauan. Orang kerja dia mau, orang melakukan ketaatan dia mau, orang berbuat dosa dia mau. Berarti manusia juga punya kehendak. Makanya ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, karena manusia yang mau. Manusia yang mau untuk melakukan ketaatan, manusia mau untuk melakukan dosa. Karena kalau manusia tidak punya pilihan, ini takdir. Ngapain ada pahala, ada dosa? Ngapain ada ujian? Ngapain ada surga, ada neraka? Apanya mau dibalas? Tidak ada pilihan. Pokoknya manusia bagaikan remote, bagaikan yang di remote. Pokoknya terserah yang remote. Dia nggak punya pilihan. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman, maka dia akan beriman. Siapa yang ingin kafir, maka dia akan kafir. Disebut dalam ayat ini, siapa yang ingin, manusia berarti punya keinginan. Siapa mau beriman, dia akan jadi orang beriman insyaallah. Siapa yang mau kafir, dia akan kafir juga. Misalnya Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Kita disuruh berusaha. Kita disuruh berusaha supaya minta ampun, istighfar. Karena kita punya kemauan. Kita punya pilihan. Ada yang mau istighfar, ada yang tidak. Ya. Itu pilihan. Misalnya Allah berfirman, "Fa'tu hartakum anna syi'tum." Datangi istri kalian sesuai dengan mau kalian. Terserah. Dia sudah halal. Iya kan? Jadi Allah dalam ayat-ayat ini menetapkan bahwa manusia punya kemauan, punya kehendak. Ya, punya kehendak. Iya. Kemudian juga Allah juga punya kehendak. Misal Allah berfirman, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dialah yang menjalankan kalian di daratan dan di lautan. Kapal bisa berlayar, itu Allah yang jalankan. Kemudian Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kemudian hadits, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi seakan-akan dalil ini bertentangan. Kalau yang tadi manusia punya kehendak, kalau ini semuanya telah ditakdirkan. Bagaimana ini? Kalau tadi manusia punya pilihan, kalau ini semuanya takdir Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir semua makhluk telah tertulis. Maka jawabannya disebutkan di surah At-Takwir ayat 28 hingga 29. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin."
liman syaa minkum, siapa yang ingin di antara kalian, siapa yang ingin istiqamah, ayyastaqim, maka dia akan istiqamah. Wa ma tasyaun, apapun yang kalian inginkan itu akan terjadi illa ayyasha Allah, kalau dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita punya kehendak, Allah punya kehendak, dan apapun yang kita kehendaki itu akan terjadi kalau dikehendaki oleh Allah. Namanya sering kita dengar usaha dan doa. Kita punya pilihan, kita punya usaha, tapi hasilnya tergantung ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menetapkan manusia punya kehendak, supaya jangan dia mengatakan ketika dia minum balok, ketika dia berbuat dosa, ini kan takdir. Jadi diingatkan bahwa manusia juga punya kehendak, supaya jangan dia mengatakan kan takdir. Betul, itu takdir, tapi kan siapa yang mau? Betul, itu takdir. Tidak ada kejadian di alam semesta ini yang keluar dari takdir. Semua telah tertulis, apapun itu. Tapi ingat, manusia punya kehendak, manusia punya pilihan. Ketika dia berbuat dosa, ditanya siapa yang mau? Jangan bilang takdir. Betul takdir, tapi mau tidak? Pasti maulah, ya kan? Terus kenapa beralasan mengatasnamakan takdir? Ya kan? Maka kita ingatkan bahwa manusia punya kehendak. Yang kedua, apapun yang kita mau itu akan terlaksana kalau dikehendaki oleh siapa? Allah. Ya, maksudnya kita semangat mau kaya, mau sukses, tapi kan kita punya mau, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, tapi terbukti tidaknya, ya, berhasil tidaknya, tergantung kehendak siapa? Allah. Berarti hamba punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak hamba terjadi tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Taib. Jadi ini di antara akidah ahli sunnah, supaya kita berusaha dan tidak menyalahkan takdir atas dosa-dosa yang kita lakukan, tidak menyalahkan takdir. Atau misalnya ada takdir yang pahit, tidak kita bilang takdir memang kejam. Ini akan datang ya di pembahasan takdir. Intinya sekarang menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dituntut dia berusaha, dia punya pilihan, dia punya mimpi, dia punya cita-cita, tapi ingat, dia harus bertawakal, karena apapun yang dia usahakan itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.